Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi terhormat wabarakatuh. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Bung Fahri Hamzah, kemudian Senator kita, Wakil Ketua DPD Pak Sultan Najmudin, Mbak Huriah, kemudian harusnya Mbak Huriah dulu ini. Saya selalu bilang lady first gitu kan. Iya, iya. Mbak Huria baru sampai sih Prof soalnya di rumah. Jadi Oh, kita di rumah, oke. iya. Hidayat dan kawan-kawan semua. Saya pertama ingin menjawab dulu ya pertanyaan penguatan lembaga DPD RI perlukah? Nah, saya Hmm. bilang jawabannya afirmatif perlu. Perlu dan mungkin sangat perlu. Oh, Perlu. itu yang ingin saya jawab dulu. Kenapa? Sebagian alasannya tadi sudah dikemukakan baik oleh Bung Fahri maupun oleh Pak Sultan tadi ya. Eh, Posisinya yang lemah di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 22D itu kan lemah lah. Kemudian di dalam praktek kenegaraannya juga ya tidak diberikanlah peluang ya. Seolah-olah itu kalau pakai bahasa Arab itu wujuduhu ka'adamihi Pak Sultan. Adanya DPD itu seolah-olah tidak ada. Itu diperlakukan begitu oleh DPR ya, oleh MPR kan. Ada tapi tiada ya. Iya, Buktinya miris apa? sekali. Yaitu tadi sudah disebut juga oleh Pak Sultan beberapa undang-undang yang merugikan kepentingan daerah itu tidak bisa dicegah oleh DPD. Mulai dari misalnya itu terjadi pelucutan ya, kewenangan daerah itu dilucuti, terutama yang terkait dengan Bagi hasil ya, Prof. bagi hasil ya kan, Cipta mulai kerja. dari perubahan Undang-Undang Minerba, Iya. kemudian sampai kepada Omnibus Law Cipta Kerja. apa itu Undang-Undang Cipta Kerja itu lebih-lebih lagi ya. Iya. Nah, itu. Nah, jadi memang sangat sangat mendesak ya ini. Eh, Nah, yang lebih parah lagi ini saya tambahkan yang belum disinggung itu adalah bahwa pemerintah pusat itu melucuti hak daulat daerah, daulat rakyat daerah itu dengan alasan menunda pemilu diselenggarakan pilkada itu tahun 2024 dan 272 ya kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota itu diangkat PLT. Ya, saya termasuk yang nggak setuju itu. Apalagi yang diangkat itu pastilah mungkin kemungkinan besar kroni-kroni penguasa ini ya, baik di eksekutif maupun legislatif. Udah bisa dipastikan itu. Hmm. Kalaupun yang diangkat PNS ya, mungkin bukan orang banyak khawatir jangan-jangan ini diangkat juga TNI Polri, mungkin pensiunan ya kan. Nah, tapi jangankan pensiunan pensiunan TNI atau Polri, PNS pejabat ASN yang diangkat pun juga itu bisa jadi sebagian besar kalau bukan ya saya kira saya ingin mengatakan pasti kroni dari kekuasaan lah Hmm. karena ingin memastikan bahwa PLT ini itu memperjuangkan kepentingan melindungi memperjuangkan kepentingan oligarki politik yang ada di DPR maupun juga oligarki politik yang itu di antara oligarki politik yang tercipta di antara eksekutif dengan legislatif kan. Kecuali DPD di situ saya nggak tahu. Saya kira DPD yang tadi anggotanya berapa 136. Saya kira tidak yang sejauh yang kita tahu ya, yang beredar gitu tidak termasuk ke dalam oligarki politik itu. Tapi kalau disebut misalnya dulu zaman Pak Harto Orde Baru itu eksekutif heavy, kemudian sebentar legislatif heavy. Sejak masa Presiden Jokowi ini saya kira mungkin mulainya sejak zaman Presiden SBY itu sudah mulai terjadi kembali eksekutif heavy. Ya, apapun yang diinginkan oleh presiden nggak ada yang menentang itu sama sekali mempersoalkan nggak ada. DPR itu udah dikatakan orang sekarang cuma tukang stempel kemauan presiden. Presidennya bilang bikin bikin IKN, distempel, disahkanlah dalam waktu cuma semalaman disahkan ya persiapannya 43 hari katanya menyiapkan RUU IKN itu disahkannya cuma sampai tengah malam itu. Jadi nggak ada yang menolak keinginan eksekutif itu nggak ada. Apapun yang diinginkan, misalnya ingin agar
undang-undang KPK diubah, maka kemudian dikirimkanlah surpresnya ke DPR. Nggak ada yang mempersoalkan. Kalaupun ada yang mempersoalkan, ya paling banter ya mungkin kalau terakhir ini ya cuma PKS ya kan, Partai Keadilan Sejahtera paling itu. Yang lain semua mengamini, semua menstempel, mensahkan. Jadi sekarang ini adalah kembalinya eksekutif heavy, dan yang paling parah itu adalah hilangnya daulat rakyat di daerah. Hilangnya, bayangkan aja 272 itu kepala daerah itu diangkat PLT. Yang ada itu adalah daulat Pak Presiden. Kalau gubernur kan diangkat, PLT gubernur diangkat oleh presiden. Jadi daulatnya itu ada pada presiden, bukan pada rakyat, atau pada wakil dari presiden, bukan wakil lah, representasi dari presiden, yaitu Mendagri. Mendagri itulah yang mengangkat PLT bupati dan wali kota. Nah, jadi apa yang mau kita katakan mengenai daerah? Ya. Saya menulis itu di Kompas ya mengenai kembalinya resentralisasi dan bagaimana cara membendung resentralisasi itu. Menulis tuh di Kompas belum lama ini, mungkin beberapa minggu yang lalu ya. Yang di sana saya juga menyayangkan kenapa ya tidak ada suara yang membela kepentingan daerah secara terbuka, secara vokal, itu tidak ada. Dari daerah sendiri semuanya diam. Ya mungkin karena kepala daerah itu juga perpanjangan dari oligarki, saya sebut itu sebagai oligarki politik di Jakarta. Partainya dan eksekutifnya itu mereka perpanjangan tangan. Jadi nggak diam semua gitu. Nggak ada yang memprotes sumber keuangan, sumber pendapatannya diambil wewenangnya oleh Jakarta. Nggak ada yang nggak protes, nggak ada. Begitu juga undang-undang Omnibus Law, Cipta Kerja, di mana berbagai kewenangan itu juga diambil, tidak ada juga yang bersuara. Nah, tidak ada juga yang bersuara dari misalnya partai politik, udah pastilah ya, kalau partai politik kan. Tapi katakanlah masyarakat madani, misalnya civil society, masyarakat sipil juga nggak ada yang bersuara. Saya heran itu, betul-betul heran ya. Betul heran. Apa psikologi politik apa sih yang sekarang ini hidup dalam masyarakat kita sehingga kemudian terjadilah yang terjadi seperti yang kita alami sekarang ini ya. Nah, oleh karena itu menurut saya sih urgen sekali penguatan kembali ini daerah ini, perwakilan daerah ini. Jadi DPD sebagai salah satu institusi yang mewakili daerah itu harus diperkuat. Nah, cuma memang caranya tidak mudah ya. Saya belum lama ini juga diskusi tentang bagaimana penguatan DPD ini dengan ketua DPD-nya Pak Lanyala itu, Mataliti. Ya, kita diskusi mengenai itu. Ya, memang cara yang paling efektif ya mungkin ya, itu adalah dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tapi saya kira waktunya tidak tepat sekarang ini. Jadi banyak orang bukan menolak amandemen agar memberikan kekuatan konstitusional bagi DPD. Ya. Semua saya kira kebanyakan kita setuju lah. Tapi banyak yang menolak amandemen karena apa? Itu tadi yang saya sebut waktunya. Banyak pihak yang khawatir amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu sekarang itu seperti membuka kotak Pandora. Nah, itu masalahnya. Amandemen itu memang disebut oleh Ketua MPR hanya untuk memasukkan PPHN atau yang dulu kita kenal dengan GBHN. Ya. Katanya begitu. Nah, tapi kan nggak ada yang merasa yakin dengan ucapan pernyataan dari Ketua MPR itu. Ya, karena bisa jadi siapa yang bisa menjamin gitu bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu kemudian dipakai untuk mengubah masa jabatan presiden dari 2 kali menjadi 3 kali atau menjadi seumur hidup misalnya, kan siapa yang bisa menjamin? Karena tidak ada perjanjian hitam di atas putih ya. Jadi kalau mau diamandemen
Harus jelas. Saya mengatakan dalam beberapa kali diskusi mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 45 harus jelas, harus disepakati betul di antara oligarki politik yang ada dengan publik, dengan wakil-wakil dari masyarakat sipil, bahwa yang akan di amandemen itu yang ini gitu kan. Saya setuju aja kalau misalnya kita punya PPHN ya, saya malah termasuk narasumber oleh MPR untuk substansi PPHN itu saya salah satu narasumber. Jadi saya setuju aja mendukung aja kalau ada PPHN supaya lebih ada pegangan ya. Nah, cuma kalau untuk dimasukkan ke dalam amandemen, maka kemudian harus ada hitam di atas putihnya. Bahwa yang dimasukkan itu menurut saya dua saja. Yang pertama adalah penguatan DPD, yang kedua adalah PPHN, itu saja. Yang lain-lain ya, atau mungkin kalau mau diubah ya, yang lain itu mungkin dalam kaitannya dengan daerah ya, supaya daerah ini lebih daerah kita, bupati, wali kota dan sebagainya itu lebih aman, mungkin pemilihan kepala daerah itu tidak lagi pemilihan langsung ya, karena kita udah melihat eksesnya, banyak sekali kepala daerah ditangkap dalam sepanjang Januari ini aja ada 3 orang, 3 orang yang ditangkap, bayangkan itu. Mungkin misalnya kita kembalikan kepada DPRD misalnya, dulu kan udah pernah ada undang-undangnya itu, tapi Perpu dibatalkan oleh Presiden SBY ya kan. Nah, mungkin kalau itu disesuaikan, saya kira mungkin lebih baik bagi demokrasi kita. Jadi demokrasi yang mungkin akan berkurang lah money politicsnya ya kan. Politik transaksional atau cukongisme dalam pemilu kita itu semakin berkurang. Nah, ini paling itulah 3 itu yang menurut saya harus kalau mau di amandemen ya harus 3 itu minimal harus disepakati hitam di atas putih, tidak bisa hanya dengan pernyataan-pernyataan, karena kemudian bisa membuka kotak Pandora gitu ya. Baik. Nah, jadi itulah. Walaupun kemarin dengan penetapan 14 Februari 2024 sebagai hari pemilu, ada yang bilang, wah ini udah tertutup pintu untuk menjadi jabatan yang ketiga. Kata siapa? Belum tentu. Karena apa? Karena DPR ini ya oligarki politik di DPR itu nggak ada yang bisa mencegah. Kalau mereka manggil MPR untuk bersidang, ya kan, menetapkan perpanjangan bisa saja, ya kan, boleh saja kan, tetap aja tanggal 14 Februari pun juga bisa diubah, ya kan. Nah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.